Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Andani dengan NPM 2140 6040 37 dan teman saya Sri Kili dengan NPM 2140 60 40 33. Oke, baik, kami di sini akan menjelaskan perbedaan dari pembelajaran realistik, langsung, berbasis masalah, dan problem solving. Oke, yang pertama yaitu realistik. Nah, menurut Zulkadri, ia berpendapat bahwa pembelajaran realistik ini ialah model pembelajaran yang memiliki titik tolak pada hal-hal real bagi para siswa. Nah, sehingga ia akan sangat menekankan pada keterampilan siswa, proses, melakukan diskusi, menyampaikan pendapat, kolaborasi dengan para siswa lain. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran realistik yaitu persiapan, menentukan masalah konseptual yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Lalu yang kedua, mempersiapkan model atau alat peraga yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu pembukaan. Yang pertama yaitu memperkenalkan masalah konseptual kepada siswa. Yang kedua, meminta siswa menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada proses pembelajaran. Nah, di proses pembelajaran ini yang pertama memperhatikan kegiatan siswa baik secara individu maupun kelompok. Lalu yang kedua yaitu memberikan bantuan jika diperlukan oleh siswa. Lalu yang ketiga yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk menyajikan hasil kerja mereka dan mengomentari hasil kerja temannya itu. Lalu mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu yang kelima yaitu mengarahkan siswa untuk menentukan aturan atau prinsip yang bersifat umum. Lalu yang keempat ada penutup. Nah, yang pada bagian penutup ini yang pertama ada mengajak siswa untuk menarik kesimpulan tentang apa yang telah mereka lakukan dan pelajari. Lalu yang kedua memberikan siswa evaluasi berupa soal ataupun kerjaan rumah. Mungkin itu saja dari pembelajaran realistik. Lalu selanjutnya yaitu pembelajaran secara langsung oleh Sri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Nah, yang kedua pembelajaran langsung atau direct instruction juga mengharuskan siswa untuk bisa memahami konsep secara utuh sehingga bisa timbul transformasi sikap dan bisa melakukan penalaran deduktif untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari. Ketika penerapan berlangsung, perlu adanya langkah-langkah atau sintaks yang tegas. Menurut Slavin 2003, sintaks model pembelajaran langsung terdiri dari yang pertama, guru menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, guru menyampaikan materi apa saja yang harus dipelajari dan apa saja yang harus siswa lakukan dan kuasai. Yang ketiga, mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya. Yang keempat, pada langkah ini guru juga akan memberikan soal agar bisa menakar kemampuan siswa dalam penguasaan materi. Memberikan bahan materi ajar. Dalam sesi ini, guru memberikan materi dan mempresentasikan materi pembelajaran beserta contoh dan konsep peraga fisik. Serta melakukan bimbingan. Bimbingan ini dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan untuk menguji siswa dalam penguasaan sebuah konsep itu ilmu pengetahuan. Siswa diberi waktu untuk mengasah materi atau pengetahuan. Nah, pada sesi ini siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi, pengetahuan, dan keterampilan secara individu atau grup. Kemudian mengevaluasi kemampuan siswa dan guru memberi feedback dan pada tahap ini guru melakukan kajian ulang kepada siswa tentang apa yang telah dipelajari. Siswa memberikan feedback agar bisa menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang, membuat latihan individu ke siswa. Pada sesi ini, guru juga membuat latihan tugas individu kepada siswa. Latihan tersebut berguna untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, sekian dari
Kemudian yang ketiga. Oke, selanjutnya adalah materi pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, pelajaran berbasis masalah ini adalah strategi pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk melakukan suatu penelitian, menginterogasi teori, dan mengintegrasikan teori dan praktik, lalu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan sebuah solusi praktis atas suatu problem atau masalah tertentu menurut Safrey 2006. Nah, dalam bahasa Inggris, di mana model pembelajaran ini pertama kali dikenalkan adalah problem based learning atau sering disingkat dengan PBL. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik. Nah, metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, mengembangkan kemandirian belajar, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Hal ini tentu sangat penting untuk siswa di era super duper canggih dan dinamis saat ini. Lalu siswa harus mempunyai keterampilan yang cukup dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi di kehidupan nyata. Lalu masalah yang semakin dinamis dan kompleks diperlukan pendekatan yang pas dan konkret. Nah, lalu adapun langkah-langkah yang dilalui oleh seorang siswa dalam sebuah proses pembelajaran berbasis masalah itu ialah yang pertama menemukan masalah, lalu mendefinisikan masalah, terus mengumpulkan fakta, lalu yang keempat pembuatan hipotesis atau membuat hipotesis, yang kelima ada penelitian, terus refreshing masalah, terus menyuguhkan alternatif, dan yang terakhir yaitu mengusulkan solusi. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran yang keempat. Model pembelajaran problem solving, yaitu alur yang dipakai untuk paduan dalam melaksanakan dan menyiapkan belajar mengajar di kelas. Metode problem solving juga bisa diartikan langkah dalam presentasi materi yang mana masalah digunakan sebagai tumpuan untuk dibahas, sintetis dan dianalisis untuk bisa memperoleh solusi atau pemecahan masalah. Adapun terdapat 6 sesi dalam problem solving. Berikut adalah sesi dan langkahnya. Menentukan masalah yang pantas dan dirasa penting. Yang pertama itu merumuskan masalah atau mencari dan menganalisis masalah. Yang kedua, memahami masalah. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Kemudian menghimpun dan mengkategorikan informasi sebagai fakta dari hipotesis. Kemudian membuktikan hipotesis. Lalu memutuskan cara pemulangan masalah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan untuk materi kali ini. Nah, adapun perbedaan pada metode pembelajaran atau model pembelajaran dari yang keempat tadi, yaitu realistik, langsung, berbasis masalah, dan problem solving, yaitu terdapat pada langkah-langkahnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.